Demokrasi ini kan mereka-mereka rakyat, komunitas bisa menyampaikan aspirasinya. Tetapi dalam konstitusi partai, Ibu Megawati lah yang mempertimbangkan dengan jernih bahwa yang kita cari adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab, berani memikul beban yang tidak ringan, tetapi ikut menentukan bagi arah lebih dari 270 juta rakyat Indonesia ke depan. Ini. Hai viewers Kanal 3, jumpa lagi bersama saya Ratna Jarum, ditemani oleh Rudy. Oke, Om Rudy. Iya. Ini kita mungkin diskusinya sebenarnya nggak berat juga ya, yang berat kita bikin ringan deh buat santai aja. Ya. Gitu loh. Nah sekarang ini sebenarnya sih belum tahun politik ya, cuman kayaknya udah banyak nih yang mesin-mesin politik ini sudah mulai dipanasin nih Mbak. Betul, gitu betul. loh. Jangan sampai pada waktunya nanti mereka terlambat panas. Ya itu bahaya sekali tuh. Iya. Jadi teman-teman kayaknya sekarang nih kita kalau lihat di TV ya, berita-berita juga ya, ada satu partai, memang ya partai, boleh dibilang partai yang berkuasa ya. Sekarang ya. Pemenang pemilu sebelumnya. Ini politisi seniornya menyatakan bahwa partai PDI Perjuangan akan mengusung 2 nama, katanya gitu. Betul. Okay. Nah ini kan sebenarnya di kalangan mereka sendiri kayaknya emang agak ada yang ada kubu-kubuan gitu ya. Satu ke emas ya kayaknya ya. Iya. Betul nggak sih? Itu gimana sih Om? Kok bisa Jadi, begitu nih? kalau misalkan seperti yang tadi Mbak Ratna sampaikan bahwasannya memang kita sebut saja memang ini PDIP ya Mbak ya. PDIP itu adalah salah satu partai pemenang pemilu tahun lalu ya. Mereka memiliki suara memang di atas 20%. Jadi nggak perlu menggandeng. Sebenarnya dia bisa mencalonkan sendiri. Betul. Ya tanpa menggandeng partai-partai yang lain lah. Tapi kan ini kan politik Mbak. Iya. Ya kan? Politik bahwasannya pasti satu partai yang satu walaupun dia majority dan dia bisa mampu mencalonkan pasangannya sendiri. Dia pasti juga butuh dukungan dari partai yang lain, Mbak, karena supaya di dalam kabinet nanti yang dibentuknya itu bisa solid. Gitu, jangan kan? salah langkah nih ya. Iya. Udah sekarang bombastis ya, yang satu yang satu juga betul beranggapan bahwa ini kandidat yang tepat, sementara politisi yang lain beranggapan bahwa yang Bapak yang lebih tepat gitu. Jadi ya. gini, kalau ada kaitannya nih. Pada intinya politik itu tidak boleh ada matahari kembar, Mbak. Ya, harus ada satu. Pada intinya sih nanti ujung-ujungnya tetap satu. Kadang-kadang ini ada trik-trik politik ya. Politik itu kita kan cair ya. Kadang-kadang orang di luar kelihatannya, wah ini gontok-gontokan ini segala. Padahal mereka sebenarnya damai-damai aja di dalam mereka makan ketawa ketiwi gitu. Sementara pendukung fanatiknya pada berantem sendiri nih Mbak. Iya kan? Sama lah seperti PDIP ini, ya kan ada yang mencalonkan si A, mencalonkan si B. Jadi yang satu Pak Ganjar, yang satu lagi Mbak Puan gitu ya. Iya. Jadi nanti mungkin keputusan akhir katanya di tangan Bu Mega. Betul, karena sebenarnya bukan di tangan Bu Mega ya Mbak ya. Jadi kan di dalam aturan undang-undang pencalonan pilpres. Tadi kita lihat, betul. Pak Hasto bilangnya kebetulan kan kalau tangan Bu Mega karena Bu Mega sebagai ketua partai. Ketua umum. Ya, ketua umum partai. Kalau di tempat yang lain misalkan di Golkar ya di tangan Pak Erlangga. Ya kan di PAN oleh Pak siapa tuh namanya? Zulkifli Hasan, ya gitulah. Kita berbicara soal PDIP dalam hal ini adalah Bu Mega. Pada intinya Bu Mega pasti akan melihat ya suara rakyat, karena apa?
suara rakyat adalah kan suara Tuhan. Iya. Vox Populi Vox Dei ya Mbak Iya, ya. iya. Iya kan? Jagoan loh Om Rudi nih ya. Jadi gini teman-teman, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang kita sebut presidential threshold yang tadi Iya. berapa persennya itu adalah menjadi salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Betul. Ya. Aturan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, ya. betul. Perlu teman-teman ketahui di pasal 4 itu ada aturan main yang menyebutkan pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Oke. hanya dapat diusulkan oleh Partai. politik. Nah, itu Nah, tadi ini. kembali lagi Mbak. Jadi khususnya untuk PDIP Ya. di tangan Bu Mega, Ya. dikarenakan Bu Mega adalah sebagai ketua partai PDIP, Iya, ya nggak? betul, Dan betul. undang-undangnya memang menyatakan kayak begitu, Iya, Mbak. jadi memang Tetapi sekarang ini kan level. masyarakat, kita kan masyarakat sudah terbuka ya, Mbak. Ya. Netizen di mana-mana, mereka mempunyai pendapat sendiri bahwasanya penerus tongkat estafet Pak Jokowi adalah si A, si B, si C. Partai ini tidak bisa, Mbak, lepas dari suara rakyat tersebut. Betul, mereka harus dengerin Harus ya. dengarkan Karena gitu kalau loh. tidak, Kalau enggak ya siap-siaplah Siap-siap, 2024 nggak ada yang pilih. Iya kan? Karena memang pemilihan presiden secara langsung ada periodenya. Pemilihan anggota DPR juga ada periodenya, bukan berarti presidennya ini terus kita pilih partainya juga. Jadi memang kebebasan itu berada pure di tangan Benar-benar rakyat. one man one vote ya. Iya, betul. Ya, jadi betul. kita pilih misalkan anggota DPR-nya partai A, presidennya dari partai A belum tentu. Belum tentu. Kalau dia nggak cocok dengan presidennya, dia bisa pilih yang lain. Jadi kadang-kadang Gitu kalau loh. kita nonton berita atau kita lihat di media ya, terutama memang partai-partai ini sekarang lagi melemparkan siapa sih capresnya. Kemarin saya lihat PKS ngusulin Raffi Ahmad tuh Sekarang beneran dulu nggak Raffi sih? Ahmad, tapi bener udah deh. dibantah katanya Udah itu hanya dibantah. jok-jok aja menjelang Iya. menjelang ulang tahun karena lihat kepopuleritasannya. Dan saya rasa juga Raffi Ahmad nggak mau lah didukung oleh Iya, partai jadi lucu deh yang kadang-kadang seperti itu. Mungkin gitu parpol loh. juga memberikan berita-berita Iya. refresh gitu ya untuk merefresh. Karena kan yang lagi trending siapa. Jadi kadang-kadang Betul. netizen bilang kalau presidennya Raffi Ahmad, wakilnya Atta Halilintar dong gitu. Jadi Kadang-kadang kan negeri ini harus YouTube. dibedakan, Mbak. Harus dibedakan antara populis Iya. dengan elektabilitas. Iya. Ya, Raffi Ahmad mungkin populis, Iya. populer ya, terutama di anak-anak milenial, Betul. gitu loh. Tapi belum tentu Followernya juga elektabilitasnya juga ada, belum tentu. Benar. Jadi gitu loh. capability dan juga jam terbang seseorang di Iya. bidang pemerintahan juga harus mumpuni. Makanya kadang-kadang banyak sekali keinginan masyarakat yang mengatakan bahwa kalau yang satu dari pemerintahan setidaknya wakilnya dari militer. Nah, enggak juga itu sih, Mbak. juga, Enggak ada aturan apa ya, hal tersebut ya. keinginan-keinginan. Iya, itu Ada keinginan masyarakat lah banyak lah. Iya, jadi memang banyak sekali ramuan-ramuan formulasi ya. Iya. Kadang-kadang yang satu maunya dari ulama, yang satu maunya dari sebelah sini. Satu Islam moderat, Iya. satu lagi Islam tradisional atau apa jadi segala banyak lah formula-formula itu, ramuan-ramuannya itu. Selain formula. Tapi pada intinya adalah bahwasannya tadi seperti Mbak Ratna sampaikan bahwasannya ada undang-undang tentang Iya, ada undang-undangnya. pemilu pilpres dan wakil presiden Iya, ya. hanya dapat diusulkan Hanya diusulkan oleh partai. parpol. Nah, saatnya sekarang nih masyarakat adalah memberikan masukan kepada partai. Ya, betul. Iya kan? Jangan nasib bangsa yang besar ini hanya ditentukan oleh segelintir partai, Mbak. Iya, Itu betul, saya betul. tidak setuju. Iya kan? Partai di sini harus melek. Ya, masyarakat juga harus mendorong Iya. bahwasannya apa yang nanti dipilih adalah sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak partai Betul. notabene gitu loh. Ya Jadi kan? memang sekarang nih mungkin kita lihat ya beberapa Iya. adanya polling ya untuk mengukur elektabilitas Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Mbak Iya. Puan, siapa lagi sih? Ridwan Kamil, AHY, macam-macam lah. Pak Erlangga, macam-macam nih ya. Jadi semua lagi Polling-polling itu terus. selalu ada terus Selalu gitu. ada terus Setiap nih. minggu pasti ada Betul, diterbitkan gitu betul, loh. betul. Tinggal nanti masyarakat Iya. melihat Iya. ya, melihat kira-kira mana yang cocok dengan Iya. kita harapkan sih Mbak ya minimal sama dengan yang presiden sekarang Pak Jokowi, kalau bisa lebih bagus dari Pak Jokowi, Iya, bisa sehingga kita meneruskan ya, bisa meneruskan pembangunan. pembangunan yang sudah dicantumkan oleh Iya. Pak Jokowi. Jangan sampai kita sit back lagi ke Mbak.
mundur lagi nih 10 tahun ke belakang. Mangkrak lagi. Mangkrak lagi. Oke teman-teman, Iya. jadi prinsipnya tadi ya untuk partai PDIP kita udah tahu nih dia udah Iya. di atas 20%, jadi Iya. bisa mengajukan sendiri. capresnya sendiri. Nah, Iya. bagaimana dengan partai yang memang kurang Iya, gitu mereka loh. harus bekerja sama. Mereka harus Mbak. bekerja sama memperoleh sekurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara nasional. Yang sekarang sudah ada kan berkolaborasi 3 nih. Iya, siapa aja sih Om? Golkar, Golkar, satu. P3, P3 PKB. sama PAN. Oh iya sama PAN. Nah, mereka Oke. namanya koalisi kebangsaan. Koalisi kebangsaan udah ini ya, sudah siap-siap mereka ya. sudah siap-siap dan mereka Iya. juga uniknya tidak mau mengajukan diri Mengajukan. sebagai presiden. Tapi yang nomor 2 kali ya. Ya, wakil presiden oke lah. Iya. Kalau enggak kita menteri-menteri, Menko oke lah gitu. Nah, diharapkan presidennya adalah hasil dorongan dari masyarakat. Iya, betul. Gitu Yang loh. Yang benar-benar rekam masyarakat jejaknya, menginginkannya gitu loh. Sesuai dengan survei yang ada Betul. tadi ya. Jadi memang teman-teman buat semua kalangan ya, ini kan Iya. sekarang kalangan milenial juga kayaknya Semua berapa juta ya justru suaranya ya. sekarang kita itu 78% nanti adalah pertama generasi Iya. milenial, Betul. sisanya adalah generasi Z. Iya betul. Gitu loh. Jadi kita yang udah sepuh-sepuh ini nih, Iya. kita tinggal samina watona nih Mbak, mengikuti aja, mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh yang baik kepada Betul. generasi milenial kita ke depan gitu loh. Ada beberapa anggapan kemarin ya pemilihan presiden di Filipina ya. Iya. Itu balik lagi tuh ke keluarga yang dulu berkuasa ini juga. Itu kan ini sekali Reformasinya Mbak. nanggung ya jadinya ya seolah-olah Ya dikarenakan apa? Tadi mungkin mereka tidak mendapatkan anaknya Ferdinand Marcos Bongbong kan, Junior ya, Bongbong Marcos Junior. Bahwasannya mungkin penduduk Filipina tidak mendapatkan edukasi yang benar. Ya, kita tidak tahu ya, Iya, tidak bisa mendapatkan informasi yang benar. Bagaimana dulu bapaknya tuh korupnya luar biasa sehingga digugurkan oleh masyarakatnya sendiri. Dan ini yang penting adalah jangan sampai generasi milenial kita mencontoh apa yang dilakukan oleh anak-anak Filipina. Iya, Jangan sayang ya. pernah sekali ya. Karena pesta demokrasi ini menghabiskan tidak cuma dana tapi Iya. juga usaha. Yang penting tenaga, adalah semuanya tuh menentukan nasib bangsa ke Iya, depan, Mbak. betul, 5 tahun Kalau ke misalkan depan. lagi dipegang Jangan lagi, coba-coba. kalau kita kan generasinya tuh Orba ya, Mbak ya. Iya. Mbak bisa bayangkan, kita nggak akan bisa begini nih, Mbak, Iya. waktu zaman Orba. Kebebasan berpendapat, Iya. investasi, Iya. buat dibagi-bagi, ya dia aja yang dapat ya. Oke teman-teman, Iya. semoga informasi ini bermanfaat. Ya, ini memang belum mulai. tahun politik, Iya. tapi tidak salah. Tapi tidak ada setidaknya kita salahnya. mengingatkan kembali. Kita tahu, Jangan siapa sampai apa yang dialami oleh Filipina terjadi di Indonesia. Ya, sampai Iya. jumpa dalam episode Melek Hukum kita berikutnya. Bye.